Jangan-jangan tentara dari Kitai Nagari. Soalnya zaman Prabu Kartanegara mereka juga pernah mendarat di sini. Guru saya dibawa kabur mereka. Beritahu Raden Simawulung. Iya. Cepat bereskan jaringnya. Iya. Kelihatannya bakal rame ini. Iya. Berbahaya. Gusti Lembu Sora harus diberitahu. Paman, siapkan kuda saya. Baik, Den. Kelihatannya ada upacara penting, Kakak. Iya, kita harus ikut, Wuni. Saya ingin ke rumah Gusti Ranggalawe. Ya. Cepat ganti pakaianmu, Kamandano. Kita ikut upacara penggunaan Keraton Majapahit. Mana anak istrimu? Berita buruk, Gusti. Rumah saya dibakar. Dan istri saya terluka parah. Kemungkinan sudah tewas. Kedua anak saya diculik. Nanti malam kamu ceritakan seluruhnya. Sekarang cepat ganti bajumu. Kamu harus ikut upacara pemandian Keraton Majapahit. Baik. Silakan, Raden.
Silahkan duduk, saudara-saudaraku. Paman Wiraraja, silahkan duduk di sebelah saya. Istanamu benar-benar indah, Raden. Orang-orang pembuat ini adalah pengikut setia saya, Paman. Dan bantuan rakyat Paman yang tidak bisa saya lupakan. Mereka bekerja siang dan malam dalam suasana yang serba prihatin dan sengsara. Ya. Semoga keringat mereka bisa jadi pengingat bagi siapapun yang akan memimpin Majapahit ini. Untuk tidak menyia-nyiakan wong cilik, Raden. Keringat mereka bisa menyuburkan tanah negeri ini. Dan bau badan mereka, wanginya sampai ke surga loka. Menyentuh belas kasih para dewa. Saya mau ketemu Gusti Lembu Sora. Ada kapal-kapal asing mendekati pantai Tuban. Silakan. Saya prajurit dari Sumenep, di mana saya bisa menemui Gusti Arya Wiraraja. Gusti Banyakwide. Oh, Gusti Banyakwide berada di dalam kedaton. Ikuti jalan ke kiri sampai ketemu gerbang. Di sana ada penjagaan. Silakan Kisanak. Terima kasih, Kisanak. Dari mana kamu tahu itu kapal dari Kitai Nagari? Menurut para nelayan, bentuk layarnya sama dengan yang pernah datang dulu, Gusti. Kamu ikut saya. Gusti Wijaya harus segera diberitahu. Baik, Gusti. Ada apa, Paman? Prajurit saya ini melihat bala tentara Kitai Nagari berkemah dekat Pacekan, Raden. Di desa Tegal Bobot Sari, Gusti. Berapa kekuatan mereka? Kemungkinan sampai 1 laksa, Gusti. Mereka banyak sekali. Raden, mungkin ini ada hubungannya dengan penghinaan Gusti Prabu Kertanegara terhadap Duta Wisesa Mengci yang disiksa oleh Sang Prabu. Iya. Saya ada di sana saat kejadian itu. Ayahanda Kertanegara menghina Sang Duta Wisesa dengan melukai wajahnya. Mungkin karena itu, Sang Kubilaikan mengirim utusan untuk menghukum Ayahanda. Mereka mengira Singosari itu masih ada. Ada apa, Paman? Ketiwasan, Gusti. Singowulung melihat bola segara dari Kitai Nagari mendekati Bandar Labuh Tuban. Banyak sekali kapal yang mereka bawa. Kami sedang membicarakan itu, Paman. Nampaknya mereka memecah kekuatan angkatan laut mereka ke dalam 2 jurusan. 1 ke Tuban dan 1 ke Kalimas. Ya. Yang dari Tuban, mungkin mereka akan melalui jalan darat, kemudian bertemu di Sugalu.
Dari sana, kapal mereka akan menyusuri sungai, langsung sampai ke Singasari. Artinya, di Pacekan, mereka akan bersatu dan mendirikan perkampungan. Apa yang harus kita lakukan, Paman? Prajurit, kalian boleh beristirahat. Adisora, tolong tempatkan prajurit saya untuk beristirahat. Baik, Kakang. Saya permisi, Gusti. Begini, Raden. Pasti tujuan pasukan Kitai Nagari itu ingin menemui Gusti Prabu Kertanegara. Sebab mereka tidak tahu kalau Singasari sudah runtuh. Apa pengaruhnya terhadap pedukuhan kita, Paman? Mereka malah harus kita beritahu, Raden, bahwa Singasari sudah hancur. Tapi masih ada pewarisnya, yaitu Raden sendiri. Berarti mereka ingin menghancurkan kita, Paman? Tidak. Kalau kita ikuti apa yang mereka inginkan, termasuk kalau mereka menuntut kita untuk meminta maaf atas perlakuan Prabu Kertanegara terhadap Duta Wisesa Mengci waktu itu. Kemudian? Ya, kita ceritakan apa adanya. Bahwa Singasari sudah dikuasai oleh Kediri. Apa tidak membuat mereka malah membantu Jakatwang yang telah menghancurkan orang-orang yang mereka anggap menghina perasaan bangsa Tartar? Mereka tidak akan memiliki kebanggaan apapun jika Jayakatwang mengakui kekuasaan Kitai Nagari, Raden. Mereka lebih mengharap kerabat Prabu Kertanegara untuk meminta maaf dan mengakui kekuasaan mereka. Dalam hal ini, Radenlah yang lebih berhak. Sebab Raden telah mengawini putri Sang Prabu. Kita pengaruhi mereka, supaya membantu kita untuk menghancurkan kekuatan yang menguasai Singasari. Dan orang-orang Kitai Nagari menyebutnya sebagai Tumapel. Apakah tidak hina kalau kita menjadi taklukan negeri lain? Kita tidak harus menjadi negeri taklukan, Raden. Kita masih punya waktu untuk membuat rencana bagi kemenangan Majapahit. Paman memang luar biasa. Saya bersumpah, kalau kekuasaan Singosari bisa kita rebut kembali, negeri ini akan saya bagi dua. Separuh masuk kekuasaan Majapahit, dan separuhnya untuk Paman. Saya tidak pernah mencari pamrih, Raden. Ini semua demi kebaikan Raden, untuk meneruskan Trah Rajasa. Terima kasih, Paman. Perintahkan prajurit untuk menurunkan semua kuda dari kapal, supaya tenaganya segar kembali. Sudah, Jenderal. Panglima Ikemese dan Jenderal Kausin pun sudah sampai. Mereka sedang menuju kemari. Berapa lama? Kita akan menetap di sini. Kami akan mengatur persiapan dapur umum secukupnya. Siapkan untuk 10 hari. Siap, Jenderal. Siapa dia, Panglima?
nelayan dari Tung Pingsu, orang Tumapan. Dia punya berita menarik tentang Raja Jawa itu. Silahkan duduk, Tuan. Ceritakan sekali lagi tentang rajamu. Sang Prabu sudah meninggal, Tuan. Ketika negeri kami diserang oleh kerajaan Gelang-Gelang yang sekarang menguasai Kediri dan Tumapel. Tuan pernah bercerita tentang Tuan Wijaya. Oh, beliau itu menantu Sang Prabu, Tuan. Sekarang mendirikan pedukuhan di hutan Tarik. Namanya Majapahit. Karena Tuan Wijaya adalah kerabat negeri Tumapan, maka dia yang harus menanggung dosa mertuanya. Bagaimana kalau kita kirimkan surat kepadanya, Tuan Eke Mese? Berapa lama menuju Majapahit? Kita harus berlayar ke pedalaman, Tuan. Ya, kira-kira setengah hari baru sampai di Canggu. Dari sana kita berjalan kaki. Saya kurang begitu tahu jalan menuju ke sana, Tuan. Tapi saya akan mencarikan orang yang tahu jalan ke sana. Bagus. Sipi, siapkan utusan. Saya akan membuat surat untuk Tuan Wijaya. Siapkan juga 1 kapal dan 4 ekor kuda. Besok pagi-pagi harus berangkat. Tuan, carikan penunjuk jalan yang tahu seluk-beluk pedalaman. Baik, Tuan. Ini hadiah untuk Tuan. Pembuat pedang dari negeri Jawa yang datang ke negeri saya senang kini. Oh, itu guru saya, Tuan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Wijaya tidak salah. Kalian semua yang tidak... Arda Raja selalu bicara. Dia cemas melihat orang-orang Singasari berbondong-bondong pindah ke Majapahit. Dia takut mereka akan semakin kuat. Tapi hanya bicara saja. Hanya berhenti pada cemas. Secuil pun tidak ada tindakan lanjutan. Patih Kebo Mundarang hampir setiap kali menghadapku selalu mengusulkan untuk menghancurkan Majapahit. Karena dia takut dukuh itu akan menjadi semakin besar. Tapi hanya berhenti pada usul saja. Mana geraknya? Apa tindakan nyata kalian? Sampai akhirnya dukuh itu benar-benar menjadi Majapahit yang besar. Dengan kedaton yang lebih megah dari Singasari. Dasar semua kalian. Ampun, Gusti Prabu. Hamba mengaku salah. Sebenarnya kami akan segera bertindak. Tapi kami mendengar berita bahwa Arya Wiraraja berada di belakang kemajuan Majapahit. Bahkan sang Arya dengan diam-diam telah menyusupkan pasukan dan rakyatnya ke Dukuh Majapahit. Jangan sebut Dukuh Kebo Mundarang. Karena Majapahit sudah bukan dukuh. Majapahit yang sekarang ini adalah calon kerajaan yang cukup kuat. Ternyata mereka berhasil mendirikan kedaton dengan benteng yang kokoh tanpa kalian ketahui. Mana telik sandi yang kalian bangga-banggakan? Mana pendekar sakti yang kalian laporkan selalu meronda di sekitar Alas Tarik? Mana? Di sini ada Arda Raja yang gagah perkasa. Ada Patih Kebo Mundarang yang sakti mandraguna. Ada Mantri Segara Winotan yang saya beri kuasa penuh di Singasari. Tapi kalian semua masih bisa kecolongan. Siapkan semua kekuatan Wadia Balat dan tempatkan dekat Majapahit. Segera hancurkan kalau ada gerakan yang mencurigakan. Karena bagaimanapun juga,
wilayah Tarik masih dalam kekuasaanku. Siaga, Gusti. Kamu yakin pedang yang kita cari tidak di tangan perempuan mancanegari itu? Saya hanya melihat pedang biasa yang dia gunakan. Kalau begitu, pasti masih ada di tangan anak empu Hanggareksa itu. Masalahnya apakah dia masih hidup? Jatuh ke jurang yang cukup terjal itu tempo hari. Perempuan itu tidak juga kau temukan di dasar jurang? Aku yakin. Dia pun masih hidup. Padahal, kalau kau berhasil membawa perempuan itu hidup atau mati, maka Patih Kebo Mundarang dan Pangeran Ardaraja akan tahu bahwa kami masih tetap bekerja untuk Kediri. 5 hari kami menyusuri sungai di dasar jurang, Kakang Empu. Tapi mayat perempuan itu tidak kami ketemukan. Itu yang tidak aku mengerti. Mungkin sudah dimakan harimau. Kau tahu, Pangeran Ardaraja sudah tidak percaya lagi kepada kita. Bahkan, dia sangat membenci anak-anak telah melakukan keonaran, bahkan merampok jauh sampai ke Kediri. Kita harus siap untuk kembali sebagai Raja Wali yang bebas mengarungi dunia persilatan. Bagaimana dengan janji Gusti Kebo Mundarang yang akan mengangkat kita sebagai Pangreh Praja? Tidak ada alasan untuk mempercayai janji seorang Pangreh. Apalagi waktu itu, dia sedang membutuhkan kita. Dari dulu aku tidak pernah percaya pada priagung manapun. Yang penting, kita sudah mendapatkan upah dari apa yang sudah kita kerjakan. Gulung layar, tambatkan tali. Ini yang namanya Bandar Canggu. Ya. Banyak pedagang yang mencari rempah berhenti di sini sebelum meneruskan ke pedalaman menuju Singasari atau Tumapel. Berapa lama bisa sampai ke Duku Majapahit? Tidak terlalu lama. Sudah siap kudanya? Satu lagi, Perwira. Di sini pasti ada penjual kuda. Beli seekor untuk kendaraan Tuan. Terima kasih. Tuan mau kemana? Mau menemui Tuan Wijaya di Majapahit. Oh, maksud Tuan Gusti Sanggrama Wijaya? Iya. Kami membawa surat dari Panglima Ikemese.
mana kamu tahu mereka dari Kitai Nagari? Hamba sendiri melihat bendera dan juga prajurit-prajurit mereka. Apa maksud mereka berkemah di Pacekan? Jangan-jangan ada hubungan dengan Dia Wijaya untuk menyerang Kediri. Bisa saja terjadi. Secara nalar, Dia Wijaya pasti menyimpan dendam kepada Prabu Jayakatwang. Karena mertuanya dan negerinya dihancurkan. Karena dia tidak punya kekuatan, maka wajarlah dia meminta bantuan pasukan dari negeri lain. Saya kurang yakin. Wijaya sendiri yang menghubungi mereka. Pasti ada orang lain. Dan dia itu adalah Arya Wiraraja. Kita harus segera melaporkan ke Kediri. Lejong, siapkan kuda. Kita berangkat ke Kediri. Baik, Gusti Empu. Tuan Wijaya yang terhormat, saya Panglima Ike Mese, utusan Baginda Kubilai Khan yang agung. Sekarang kami bersama 2.000 bala tentara lengkap berkemah di lembah Sungai Pacekan. Baginda Kubilai Khan mengutus kami untuk menghukum Tuan sebagai kerabat Prabu Kertanegara atas perlakuan Raja Tuan yang telah menghina utusan Kaisar yang agung. Tuan harus bersedia menyerah dan membayar ganti rugi dengan emas. Jika Tuan tidak mau menyerah, maka bala tentara kami yang seperti angin taufan akan memporak-porandakan negeri Tuan sampai rata dengan tanah. Hormat kami, Panglima Ike Mese. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Saya bisa mengerti. Kalau Sri Kubilai Khan murka terhadap Ayahanda Kertanegara, siapapun pasti murka kalau utusannya diperhinakan. Sebagai keturunan Singosari atau Tumapel, mau tidak mau, saya harus bertanggung jawab. Adapun permintaan Sri Kubilai Khan supaya kami mengakui kekuasaan Kitai Nagari, terus terang, saya harus rundingkan dulu dengan seluruh kerabat yang ada. Sementara, tuan-tuan bisa beristirahat dulu di wisma peristirahatan yang sudah kami siapkan. Berapa lama? Besok pagi. Jawaban beserta utusan akan kami berangkatkan menuju Pacekan bersama dengan tuan-tuan. Nambi, antarkan tamu-tamu negara ini ke wisma tamu. Baik, Gusti. Jadi bagaimana? Kita lawan mereka, Gusti. Lebih baik berkalang tanah daripada harus menjadi bangsa luar. Gusti Wijaya ini mengajak kita berpikir bersama-sama. Setiap omongan itu harus mempunyai daya pikir, daya nalar, Adi Halayuda. Tidak asal jeplak begitu. Kalau sekedar bicara, anak kecil pun bisa. Berpikir itu artinya setiap pendapat itu ada alasannya. Maksud saya, kita tidak mau oleh bangsa Kitai Nagari. Jadi, lebih baik kita melawan. Apa kita punya kekuatan untuk melawan bala tentara yang terkenal perkasa? Pasukannya telah menyapu hampir seluruh tanah Hindustan, sampai pantai selatan Cina. Bahkan telah merambah ke Nusa Tembini. Kamu tahu,
Berapa prajurit yang kita miliki? Tapi kita harus rela berkorban demi harga diri bangsa. Sepertinya di Majapahit ini hanya kamu yang paling berani. Masalah pengorbanan, kamu tidak usah mengajari kami. Waktu melawan gelang-gelang, kami sudah lakukan segalanya. Sementara saya tidak tahu, kamu berada di mana waktu itu. Mungkin ada baiknya. Pada saat seperti ini, kita tidak perlu bertengkar. Kita harus mengambil keputusan yang sangat teliti. Kalau sudah salah bertindak, kita akan habis dilibas oleh kekuatan lawan. Sementara, ada kekuatan lain yang juga menginginkan kehancuran kita. Saya yakin, Paman Jayakatwang sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk menyerang kita. Itu yang sangat penting kita rundingkan saat ini. Tidak diikuti dengan hawa nafsu. Yang kita perlukan adalah pemikiran yang sejernih-jernihnya. Kemarin malam, saya bersama Gusti Wijaya telah merundingkan hal ini. Bagaimana kalau pura-pura kita menyerah? Kemudian minta Panglima Ikemese untuk membantu kita menghantam pasukan Kediri. Jadi, kita menyerah untuk bisa menggunakan kekuatan mereka melawan Kediri. Hamba sangat setuju. Bagaimana kalau tidak usah berlebihan, Halayuda? Puji-pujian yang berlebihan bisa menjerat kita menjadi kurang jeli dan teliti. Kita berunding dengan segenap kemampuan kita untuk berpikir. Dari tadi, kok saya terus yang disalahkan, Kakang? Pendapat Kakang Lawi sendiri apa? Saya diam untuk bisa menyerap dengan baik semua siasat. Dan akan bicara kalau perlu. Tapi saya mohon kepada Gusti Wijaya, berkenan menyuruh hamba mengantar surat ke Panglima Kitai Nagari itu. Itu sangat baik untuk kita mengetahui kekuatan mereka. Besok pagi, Kakang, Paman Sora, menemani Mantri Silananda Caya membawa surat saya. Kenapa bukan hamba saja, Gusti? Sekedar tindakan berjaga-jaga, Kakang Lawi. Ada apa? Gusti Pati bersama 4 orang pendekar mau menghadap Gusti. Persilahkan mereka menunggu di balai tengah. Baik, Gusti. Kenapa Mantri Segarawinotan tidak kalian ajak? Pacekan itu ada dalam kekuasaannya. Dia yang bertanggung jawab. Kami tidak sempat memberitahu ke Singasari, Gusti Pati. Sebab akan membuang waktu. Sementara Gusti Prabu dan Gusti Pati sendiri harus segera tahu
Ada apa, Paman Pati? Jaran Lejong melihat banyak sekali pasukan Kitai Nagari berkemah di daerah Pacekan. Kita tidak mempunyai urusan dengan mereka. Barangkali mereka mencari Ayahanda Prabu Kertanegara untuk menghukumnya. Akan menjadi urusan besar bagi Gusti Prabu. Kalau kedatangan pasukan itu sengaja diundang oleh Sanggrama Wijaya. Wijaya. Ini baru perkiraan saya, Raden. Tapi kalau melihat Wiraraja berpihak kepada Wijaya, maka hal itu tidak mustahil. Karena hubungan Wiraraja dengan Mancanagari cukup baik. Ayahanda Prabu harus diberitahu. Siapkan seluruh kekuatan Kediri. Tangkap Wijaya dan Wiraraja. Hidup atau mati. Dan semua laki-laki Majapahit yang membawa senjata. Bagaimana dengan pasukan dari Kitai Nagari? Siapapun yang berpihak kepada Wijaya adalah musuh Kediri. Dan siapapun yang memusuhi Kediri harus dihancurkan. Utusan Tuan Wijaya datang membawa surat. Suruh mereka masuk. Baik. Tuan-tuan, ditunggu Panglima Kemese. Baik. Kalian tunggu di sini. Siap. Silakan duduk. Saya, Silanada Jaya, diutus mengaturkan surat dari Gusti Raden Wijaya buat Tuan Panglima Ikemese. Tuan Panglima Ikemese yang saya hormati. Surat Tuan sudah saya baca dan sangat saya pahami isinya. Saya bisa mengerti kemarahan Baginda Sri Kubilai Khan atas tindakan mertua saya kepada utusan Baginda yang sangat menyakitkan hati. Untuk menebus kesalahan itu, sebagai menantu Sang Prabu, saya bersedia menyerah dan mengakui kedaulatan negeri Tuan atas negeri kami. Tapi yang perlu Tuan ketahui, saat ini Singasari atau Tumapel sudah dikuasai oleh negeri lain yang menyerang negeri kami dan merebutnya dari Sang Prabu Kertanegara setelah membunuh Sang Prabu.
Saat ini, saya tidak memiliki kekuatan untuk merebut kembali negeri saya, sehingga penyerahan saya kepada Baginda Sri Kubilai Khan sangatlah tidak berarti apa-apa. Kecuali Tuan mau membantu kami merebut kembali Singasari dari kekuatan Kediri. Sebagai orang taklukan, saya mengundang tuan-tuan untuk berkunjung ke pedukuhan yang kami bangun di Tanah Tarik. Hormat saya, Sanggrama Wijaya. Kalau Tuan berkenan menerima undangan itu, kami siap mengawal tuan-tuan ke Majapahit. Kami harus berunding lebih dulu. Nanti malam, tuan-tuan kami undang kemari dan mendengar jawaban kami. Sekarang, silakan tuan-tuan beristirahat. Baik, kami permisi. Saya akan mengantarkan mereka, Panglima. Beri mereka kemah yang bagus dan makanan yang enak. Baik. Panglima percaya dengan isi surat itu? Bahwa Tumapan dihancurkan negeri lain. Itu juga kita dengar dari penduduk. Pada bagian ini, surat Tuan Wijaya tidak bohong. Bagaimana dengan permintaan bantuan? Kelihatannya itu pun dia lakukan dengan jujur. Kenapa, Jendra? Apa Panglima tidak curiga bahwa Tuan Wijaya mau memperalat kita untuk kepentingan dia sendiri? Bisa iya, bisa juga tidak. Kalau kita tidak membantu Tuan Wijaya, maka perjalanan jauh kita tidak membawa hasil apa-apa. Kita tidak dapat penyerahan diri negeri Jawa. Karena negeri itu sudah direbut raja lain. Satu lagi yang menguntungkan kita adalah Tuan Wijaya akan selalu berhutang budi kepada negeri kita. Sehingga Tumapan akan menjadi negeri taklukan yang akan selalu patuh. Kenapa kita tidak langsung menyerang ke Pacekan, Paman? Kalau benar mereka menuju Majapahit, pasti mereka akan mendaratkan pasukannya di Canggu. Sebaiknya kita mencegat mereka di antara Canggu dan Duku Majapahit. Itu lebih dekat, sehingga tenaga prajurit kita tidak terlalu lelah, hanya karena perjalanan. Lalu, bagaimana dengan pasukan Mantri Segara Winotan? Itu mudah. Besok pagi aku akan menyuruh Caraka mencegat mereka. Aku tahu, pasti Empu Tong Bajil akan melalui jalan pintas lewat hutan Purwa. Apapun yang terjadi, harus ada pasukan khusus untuk menjaga kapal-kapal kita. Jenderal terkesan curiga kepada orang-orang Tuan Wijaya. Aku tidak mau kejadian Mengci terulang lagi. Kita belum terlalu mengenal watak orang sini. Kalau begitu Jenderal Kausin dan sebagian perwira memimpin sepertiga pasukan untuk bertahan di sini. Saya akan menemui Tuan Wijaya. Hati-hati, Panglima. Kalau terjadi apa-apa, seorang pribumi untuk penunjuk jalan menuju Majapahit. Saya segera kembali kalau sudah ada pembicaraan dengan Tuan Wijaya. Baik, Panglima.
Pasukan Kediri sedang menuju kemari, Gusti. Banyak sekali. Hati-hati, mungkin ada jebakan yang mereka atur. Ada berita penting, Tuan Panglima. Mata-mata saya melihat pasukan Kediri sedang menuju kemari. Mungkin ada mata-mata mereka yang melihat pasukan Tuan berkemah di Pacekan. Kami akan membantu tuan-tuan. Kalau benar musuh Tuan Wijaya yang datang. Tuan tidak usah meragukan kami. Kami bukan pembohong. Serbu! Kami bukan pembohong. Serbu! Benar, Paruh Burung. Jangan ada yang berpencar. Tahan dulu. Kita lihat apa benar itu musuh mereka. Berapa lama lagi kita sampai di Majapahit? Setengah hari perjalanan, nanti kita akan membelok ke arah selatan. Di mana letak Kediri? Jauh di barat selatan. Mereka akan mengikuti pinggiran sungai Pacekan ini sampai ke negerinya. Kenapa Kediri tidak langsung menyerang Majapahit? Pasti lebih dekat ke arah Majapahit daripada menyerang desa Pacekan. Tak ada alasan mereka menyerang Majapahit. Karena selama ini kami tidak pernah memberontak ataupun mengadakan perlawanan.
Kita berangkat lagi sekarang. Apa pasukan Tuan sudah siap? Bagaimana dengan tentara Tuan yang luka-luka dan yang tewas? Sebagian pasukan saya tinggal di sini. Tolong seorang prajurit Tuan, paling tidak harus tinggal, untuk penunjuk jalan ke Majapahit. Baik, serangan ini harus diketahui Gusti Wijaya. Pasukan kita Nagari datang. Hea. Pasukan kita Nagari datang. Hea, hea. Pasukan kita Nagari datang. Pasukan kita Nagari datang dengan rombongan Gusti Ranggalawe. Ayo. Semuanya ayo. Jangan sampai terlambat. Mantri Silanandacaya berhasil mengajak pasukan mancanegari itu untuk menghadap Gusti Wijaya. Kalau mereka bersedia membantu kita, Kediri pasti bisa dihancurkan dengan cepat. Segalanya sudah jelas sekarang. Wijaya memang sengaja meminta bantuan kepada pasukan Kitai Nagari. Dia pasti akan melakukan pemberontakan kepada Kediri. Kalau Gusti Pati tidak memecah pasukan menjadi dua, saya yakin kita mampu mengalahkan mereka. Paling tidak kita bisa mempertahankan diri tanpa harus lari secara memalukan. Kekuatan mereka bukan main-main, Tok Bajil. Mereka bukan penduduk desa yang biasa kalian takut-takuti. Pangeran, kita bicara soal jumlah. Sehebat apapun kita kalau jumlahnya lebih sedikit, secara perhitungan kita akan kalah. Pangeran, saya minta Pangeran jangan terlalu melecehkan kekuatan kami. Apa Pangeran menutup mata akan jasa kami dalam penaklukan Singasari tempoh hari? Atau Pangeran menghendaki kami melepaskan diri dari kekuatan Kediri? Kami tidak keberatan. Sabar, Paman Bajil. Dalam situasi seperti ini, kita harus berpikir dengan tenang. Kaum pendekar akan tetap hidup dimanapun mereka berada. Karena kami adalah kawanan elang yang terbang bebas kemanapun kami suka. Sebenarnya pendapat kalian itu semuanya benar. Apa yang dikatakan Pangeran Ardaraja juga benar. Pasukan Kitai Nagari kelihatannya sangat berpengalaman. Tapi pendapat Paman Tong Bajil juga itu benar. Bahwa kekuatan kita lebih sedikit sehingga dengan mudah dilibas pasukan mereka. Pokoknya, kita tidak boleh membiarkan Sanggrama Wijaya mengalahkan Kediri. Kita harus berjuang habis-habisan. Jelasnya bagaimana? Apa seluruh pasukan yang ada di Singasari kita pusatkan di Kediri? Atau bahkan perlu ditambah lagi dengan sisa pasukan Kakang Pati yang ada di sini? Kalau aku menjadi Raden Wijaya, maka akan kuhabiskan serangan ke Kediri. Akan kukerahkan seluruh kekuatan bersama-sama pasukan Kitai Nagari untuk menghancurkan pusat kekuatan. Jadi, bagaimana? Kerahkan seluruh prajurit yang ada di Singasari untuk bergabung dengan induk pasukan di Kediri. Besok pagi, aku dan Pangeran Ardaraja akan menghadap Gusti Prabu. Dan kalian secepatnya menghimpun kekuatan untuk berangkat ke Kediri. Kekuatan terbesar yang mereka miliki berada di Kedaton Kediri. Di Singasari, bekas negeri kami yang mereka duduki, juga ada kekuatan. Tapi saya yakin, dengan kejadian kemarin, mereka akan menyatukan pasukan yang ada di Kediri. Kira-kira berapa kekuatan prajurit mereka di Kediri? Sekarang ini mereka memiliki 50.000 tentara terlatih. Dan 50.000 pemuda yang sudah dilatih olah keprajuritan. Tidak kurang dari 100.000 tentara, Tuan. Sebanyak itu? Ya. Jumlah itu termasuk 10.000 orang yang dikirim dari Singasari. Sekarang ini, kami hanya memiliki 5.000 prajurit. Ditambah 3.000 prajurit dari Madura. Itu tentara kami yang berkumpul di sini. Apa kapal kami bisa sampai di Kediri? Bisa. Dekat sekali dengan Kedaton. Kita kepung istana Kediri dari 3 jurusan.
Berapa lama tuan-tuan bisa sampai di Kediri lewat jalan darat? 3 hari. Yang pasti, kami akan menghadapi tentara penjaga perbatasan di timur Kediri sebelum kita bisa menyerang kota raja. Gusti Sanggrama Wijaya pasti sudah mempunyai rencana tertentu. Maka dia menerima tekanan dari Raja Kubilaika lewat utusannya. Terus terang secara jujur, saya tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya menjadi negeri jajahan mancanegari. Rakyat jajah, baik oleh mancanegari maupun oleh negeri tetangga, sama saja. Selalu tertekan, tidak ada kebebasan. Semula saya pun seperti kamu, Kamandanu. Tapi setelah Gusti Wijaya memaparkan rencananya, baru saya bisa mengerti. Tegasnya? Gampangnya begini. Kita menggunakan tenaga bala tentara Kitai Nagari itu untuk menaklukkan Kediri. Merebut kembali kekuasaan mereka atas Singasari, kekuasaan mereka atas Trah Rajasa. Sesudah itu baru membuat perhitungan dengan bala tentara Raja Kubilaika. Jadi kita akan mengkhianati orang yang telah membantu kita? Kita sama-sama tahu, menjadi rakyat negeri taklukan sangat tidak menyenangkan. Masalahnya adalah kesungguhan dan keberanian kita untuk melawan. Karena saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kehebatan olah keprajuritan tentara Kitai Nagari itu. Kelebihan kita lebih akrab dengan alam kita sendiri. Betul, Sakawuni. Kapan rencana kita menyerang Daha? Paling tidak saya harus secepatnya mempersiapkan pemuda-pemuda. Dan semua perlengkapan berikut perbekalan. Gusti Wijaya, didampingi Ayahanda Wiraraja, sedang berunding dengan Panglima Kemese di Kedaton.